Ini. Oke, semuanya udah ini. Oke, saya ambil ini ya. 1, 2, 3. Oke, makasih. Oh ya. Oke, saya share screen dulu. Ya. Share screen. Oke, malam ini kita akan diskusikan tentang mengukur earning ya. Jadi bagaimana mengukur earning? Sabar ya. Oke. Jadi mengukur earning itu ada beberapa cara. Malam ini saya akan berikan mungkin 1, 2, 3, 4, 5 cara ya. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cara. 6 cara untuk mengukur earning. Yang paling umum diketahui itu adalah net earning atau net profit. Oke. Jadi saya tulis di sini ya. Jadi earning itu atau pendapat atau keuntungan itu dapat diukur dengan beberapa cara ya. Cara yang pertama dan yang pada umumnya digunakan itu adalah net earning atau net profit. Net profit. Ya, ini cara pertama untuk mengukur earning. Tapi seperti kita sudah bahas yang lalu, bahwa net profit itu bukan ukuran earning yang paling baik. Karena manajer keuangan itu bisa meningkatkan earning ya dengan cara ada banyak cara untuk meningkatkan earning. Salah satunya yang kita pernah bahas yang lalu yaitu jual saham, lalu hasil dari saham itu ya, jadi caranya adalah jual saham, lalu pendapatan dari saham itu kita depositokan, lalu bunga deposito itu dianggap sebagai pendapatan lain-lain dan itu bisa meningkatkan earning dengan jumlah yang sangat besar. Dalam hal ini net earning ya atau net profit. Jadi banyak cara jual aset itu bisa meningkatkan earning.
Maka cara yang kedua, jadi net profit ini bukan ukuran earning satu-satunya. Bahkan ini ukuran earning yang tidak terlalu baik. Maka cara yang kedua yaitu menggunakan earning per share ya. Earning per share. Nah, earning per share ini masih jauh lebih baik dari atau lebih baik dari net profit. Ya. Nah, earning per share itu adalah pembagian antara earning net profit ya. Jadi earning per share itu adalah sama dengan net profit atau profit dibagi dengan jumlah saham. Jumlah saham. Jadi profit atau net profit dibagi dengan jumlah saham. Itu yang dimaksud dengan earning per share. Oke. Nah, earning per share itu dipengaruhi oleh dua aspek. Pertama profit dan yang kedua jumlah saham. Jadi seperti saya pernah jelaskan bahwa net profit itu kita bisa tingkatkan dengan cara menjual saham. Menjual saham baru, hasil dari jual saham itu kita depositokan. Lalu bunga deposito itu menjadi pendapatan. Nah, kalau kita jual saham maka jumlah sahamnya itu akan meningkat. Karena jumlah saham akan meningkat, sedangkan profitnya juga mungkin meningkat. Tapi biasanya peningkatan profit itu tidak sebanding dengan peningkatan jumlah saham. Akhirnya earning per share-nya itu menjadi kecil, ya, menjadi kecil. Sehingga uh, apa? Kelihatannya earning per share-nya itu kecil. Nah, cara lain untuk meningkatkan earning per share itu adalah dengan menjual fixed asset. Jadi kalau perusahaan punya fixed asset yang tidak digunakan itu bisa dijual dan itu bisa memperbesar earning per share. Ya. Jadi earning per share tidak bisa kita jadikan satu-satunya alat untuk mengukur earning. Nah, earning per share ini baik ya. Ini khususnya baik digunakan itu untuk menentukan nilai. Jadi earning per share itu baik digunakan definisinya itu untuk menentukan nilai perusahaan atau nilai saham perusahaan atau nilai perusahaan kalau perusahaan itu tidak go public. Ya, jadi kalau perusahaan itu perusahaan private tidak go public, kita nggak tahu berapa harga saham dari perusahaan itu, berapa nilai perusahaan itu kita nggak tahu kalau perusahaan itu tidak go public. Hanya kalau perusahaan go public baru kita tahu berapa besar harga sahamnya. Maka earning per share ini dapat digunakan. Ya. Earning per share ini dapat digunakan untuk menghitung berapa besar nilai perusahaan. Itu caranya adalah dengan menggunakan yang namanya price to earning ratio. Price to earning ratio. Earning ratio atau price to earning ratio. Nah, jadi gini, perhatikan di sini, price to earning ratio ini itu sama dengan harga saham harga sahamnya, stock price ya. Ini saya tuliskan. Stock price harga saham dibagi dengan earning per share. Jadi harga saham dibagi dengan
Jadi ini sama dengan harga saham dibagi dengan earning per share. Earning per share. Nah, perhatikan, harga saham dibagi earning per share. Jadi price earning ratio itu kita bisa hitung kalau kita tahu harga sahamnya di pasar. Oke ya, jadi kalau kita tahu harga saham di pasar, kita bisa hitung berapa eh, PE ratio-nya, price to earning ratio-nya. Tapi kalau perusahaan saya tidak go public, maka apa yang saya lakukan? Saya gunakan perusahaan yang sama dengan perusahaan saya yang sudah go public. Oke ya. Jadi perusahaan saya mau hitung nih berapa nilai atau harga saham dari perusahaan saya, itu saya bisa ketahui dengan cara menggunakan perusahaan yang sama dengan saya yang sudah go public. Nah, kalau perusahaan yang lain yang sudah go public itu bisa dihitung harga saham dia berapa dibagi dengan earning dapat PE ratio. Lalu PE ratio dia itu ya PE ratio dari perusahaan yang kita sudah ketahui itu digunakan untuk menghitung berapa harga saham. Oke ya. Sampai sini cukup jelas. Contoh misalnya ini contoh saja ya. Ini price earning ratio. Ini contoh aja perusahaan itu misalnya harga sahamnya contoh saja. Ini contoh ya 10, lalu earning per share-nya misalnya earning per share-nya itu misalnya 20, contoh aja ya 20. Maka price earning ratio-nya itu adalah 0, berapa? 0,5. Nah, perusahaan saya bisa hitung berapa harga saham perusahaan saya dengan cara, jadi ini contoh ya, ini perusahaan yang sudah go public. Nah, sekarang yang tidak go public itu bisa dihitung dengan cara 10, PE ratio-nya 0,5, lalu price ya, stock price-nya per berapa saya hitung earning per share di perusahaan saya. Earning per share di perusahaan saya itu berapa? Misalnya earning per share-nya di perusahaan saya itu 5. Ini contoh aja, ini 5. Berarti price di perusahaan saya itu adalah stock price itu sama dengan 0,5 dikali 5 atau sama dengan 2,5. Nah ini dia. Jadi saya bisa tahu berapa nilai saham saya itu dengan cara menghitung perusahaan yang sama, kita hitung price earning ratio-nya, lalu itu kita gunakan untuk mengetahui berapa harga saham. Pak, maaf, yang $5 itu EPS-nya kan Pak? Ya, ini earning per share Oh iya. dari perusahaan saya yang belum go public. Oke. Oke. Iya, Nah, Pak. yang di atas yang 20 itu adalah perusahaan yang sudah go apa nih? Go public. Public. Astra Oke. gitu Pak ya. Ya, jadi kita pakai yang sudah go public, hitung berapa PE ratio-nya, lalu kita gunakan PE ratio yang sama karena ini kan perusahaan yang sama nih. Oh iya, Lalu iya. cari P-nya, stock price-nya, SP. Tapi tadi EPS yang perusahaan non-publik juga bisa kan Pak? Iya, ini yang 5 ini kan earning per share yang non Oh global, iya. ini kan Oke. Baik. earning per share yang non public. Oh iya. Oke, sedangkan ini adalah Yang earning per share yang public, listing. yang listing atau public. Oke, Iya Pak. Baik Pak, kasih. ya. Nah itu manfaat dari earning per share. Itu Baik. manfaat pertama dari earning per share. Manfaat kedua dari earning per share itu adalah untuk mengetahui kinerja.
performance ya. Kinerja begini, untuk mengetahui apakah kalau saya sudah saya mau beli saham ya, saya mau saham, saya mau tahu apakah harga saham dia itu overpriced atau underpriced. Apakah dia overpriced atau underpriced. Nah, saya bisa hitung dengan gunakan earning per share. Nah, jadi kita gunakan earning per share untuk mengetahui apakah saham yang ditawarkan itu over atau underprice. Caranya gimana? Maksudnya ini sama dengan cara ini. Misalnya kita dapat ternyata price dari saham yang belum go public itu 2,5 ya di sini. Setelah saya hitung itu harganya 2,5. Tetapi dia tawarkan dengan harga 3 per lembar. Berarti dia overprice, ya kan? Karena seharusnya dia harganya itu 2,5. Atau kalau dia tawarkan di bawah itu, berarti itu Underprice. ya. Jadi kita bisa gunakan ini pun dalam melakukan investasi Membeli. untuk perusahaan-perusahaan yang belum public. Oke ya. Baik, Pak. Ya. Lalu yang terakhir, manfaat dari earning per share ini adalah untuk mengukur kinerja. Ya. Jadi untuk mengukur kinerja. Jadi begini, untuk kinerja itu gimana? Kita bandingkan dua perusahaan. Yang earning per share-nya besar, tentu dia lebih bagus. Dia lebih efektif dalam menggunakan ini equity dia. Oke, jadi manfaat ketiga dari earning per share itu sebagai alat untuk mengukur kinerja. Jadi earning per share yang besar itu berarti kinerja perusahaan itu bagus. Jadi kalau ada dua perusahaan, satu earning per share-nya lebih besar dari yang satu, itu berarti performance dia yang besar itu lebih bagus. Kenapa? Artinya dia bisa mendapatkan profit dengan modal atau equity yang lebih kecil. Jadi kalau ini kan dari rumus ini kita bisa tahu kalau kalau equity-nya ini jumlah sahamnya sedikit atau jumlah sahamnya besar, jadi semakin banyak, semakin besar, semakin sedikit kan jumlah sahamnya. Jadi kita bisa mengukur, membandingkan. Jadi earning per share itu bisa jadi alat untuk membandingkan. Ya. Jadi sekali lagi ada 3 manfaat ya. 3 manfaat dari earning per share. Pertama, mengukur kinerja, yang terakhir, kedua itu adalah mengetahui apakah underprice atau over price, khususnya bagi perusahaan yang belum go public. Lalu yang ketiga yang pertama dan itu yang ketiga adalah untuk mengukur berapa besar harga saham. Oke ya. Jadi earning per share itu ada 3 manfaat. Mengukur harga saham dari perusahaan yang tidak go public, dapat menentukan apakah over atau under price yang ditawarkan kalau saya mau beli saham, dan yang ketiga untuk mengukur kinerja. Nah itu adalah earning per share. Ada pertanyaan untuk earning per share? Oke. Kalau tidak, saya masuk ke yang ketiga. Nah, ukuran earning yang ketiga itu adalah EBT atau earning before tax. Earning before tax. Nah, earning before tax itu adalah, jadi kita mengukur berapa profit yang kita peroleh sebelum pajak. Jadi semua expense dikurangi dari pendapatan, dari sales semua expense dikurangi, termasuk interest kita kurangi. Tapi sebelum apa? Sebelum pajak. Jadi earning before tax. Kenapa pajak ini harus dikeluarkan? Nah, di sini kan
Kenapa kita harus keluarkan pajak? Oke, jadi kita mau ketahui kemampuan perusahaan ini apabila tidak dimasukkan pajak. Kenapa? Khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang eh, beroperasi di negara yang berbeda. Jadi kalau dia beroperasi di negara yang berbeda, saya mau tahu performance dari perusahaan itu, saya harus lihat earning before tax. Kenapa? Karena negara berbeda, taxnya berbeda. Jadi bisa saja karena taxnya besar, maka net profitnya kecil. Di negara lain yang taxnya nggak terlalu besar, profitnya besar, itu bukan karena kinerja operasional dia, tapi itu karena efek pajak. Dan pajak itu lumayan besar ya. Pajak itu lumayan besar. Ada negara yang pajaknya sampai 50% dari apa yang dia peroleh. Jadi cukup besar. Oke. Nah, jadi yang kita lihat itu adalah earning before tax. Kenapa? Untuk mengetahui performance dari pertama itu adalah untuk mengetahui performance dari perusahaan-perusahaan di wilayah atau di negara dengan aturan pajak yang berbeda, ya. Performance perusahaan di negara yang berbeda. Di negara yang berbeda, karena biasanya aturan pajak itu berbeda. Kedua, walaupun dalam negara yang sama kayak Indonesia, itu pajak itu progresif. Jadi dalam jumlah tertentu itu tidak kena pajak. Jumlah tertentu pajaknya sekian persen. Dan jumlah lebih besar lagi pajaknya lebih besar. Jadi walaupun negara sama, tetapi perlakuan pajak itu berbeda untuk perusahaan yang berbeda. Tergantung kemampuan dia memperoleh earning. Semakin besar earning yang dia peroleh, maka proporsi pajak itu semakin besar. Ya, jadi walaupun negara yang sama, itu penerapan pajak yang berbeda. Ya. Jadi melihat kinerja perusahaan pada penerapan pajak yang berbeda. Ada negara-negara yang penerapan pajaknya itu sama, mau untung sedikit, untung banyak, ya sekian persen aja dari keuntungan. Tapi di Indonesia kan lain. Keuntungan dari sekian sampai sekian bebas pajak. Tapi kalau dari sekian sampai sekian pajaknya 5%. Lebih besar lagi 15% sampai, kalau nggak salah itu bisa sampai 35%. Jadi karena penerapan pajak yang berbeda, sehingga kalau kita mau mengetahui seberapa baik perusahaan performance dia, itu kita keluarkan pajak. Ya, itu yang disebut dengan earning before apa? Tax. Tax. Oke, ada Baik, Pak. pertanyaan? Cukup jelas ya. Jadi hati-hati melihat ini, jangan langsung profit gitu. Coba kita cek earning before tax-nya gimana gitu. Jangan-jangan perusahaan ini dia dapat di range pajak yang berbeda dengan perusahaan lain. Oke. Apalagi Baik, kalau Pak. dia tipis-tipis beda, pas di beda tipis ya. Misalnya sampai berapa miliar, misalnya 4 miliar gitu kan, bebas pajak. Tapi setelah 4 sekian miliar itu langsung kena pajak gitu. Jadi itu sebabnya kita harus lihat juga earning before tax. Oke ya. Baik, Pak. Apalagi kalau negara berbeda. Nah, kalau negara bagian ya, kalau Indonesia misalnya, dan di Indonesia belum ada seperti ini. Jadi kayak di Amerika Serikat, di beberapa negara yang sifatnya federasi, itu setiap Negara federal, bagian. setiap state itu kadang-kadang punya aturan pajak yang Beda. ya. Nah, kita Indonesia ini lebih bagus sebenarnya kalau menurut saya ya, itu setiap provinsi dikasih kebebasan untuk membuat aturannya sendiri aja, membuat aturan, sehingga kalau aturannya di satu provinsi aturannya terlalu macam-macam, birokrasinya terlalu
macam-macam dan pajaknya nggak menarik, orang akan invest di provinsi yang lain gitu kan. Provinsi Betul, yang Pak. mungkin pajaknya lebih rendah dan tidak rumit gitu. Jadi ada persaingan antara provinsi. Itu bagus. Itu bagus. Baik. Jadi akhirnya nanti memberikan servis yang bagus supaya investor tuh datang ke provinsi dia. Nah, yang di Indonesia sekarang itu semua aturan pusat, semua aturan pusat. Jadi kalau di pusatnya birokrasinya macam-macam, lalu aduh, investor pusing dalam itu kan. Ribet, Lebih Pak. bebaskan aja setiap provinsi mengatur gitu pajak dia dan juga aturan-aturan tertentu. Negara kesatuan ya atur angkatan bersenjata, luar negeri, ya, atau kebijakan-kebijakan yang besar saja. Kecilnya kasih provinsi yang mengatur sehingga terjadi apa ini? Terjadi kompetisi yang bagus. Semua provinsi akan berusaha menarik investor, membuat yang terbaik di provinsinya ya, supaya investor itu datang. Kalau sekarang itu enggak, semua aturan di pusat. Jadi mau di provinsi mana aja, wah repot. Oke. Nah, Baik, Pak. ya eh, itu seandainya setiap provinsi punya aturan pajak berbeda, maka earning before tax ini menjadi ukuran earning yang sangat bagus. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke ukuran earning berikutnya, itu namanya EBIT ya. Kita tahu semua, ada EBIT. EBIT ini earning before interest and tax. Before interest and tax. Oke. Jadi EBIT ini baik untuk pertama menentukan. Jadi ini tingkat earning yang dapat digunakan untuk menentukan apakah saya mau, kalau saya perlu dana, apakah dana itu sebaiknya pinjamankah atau sebaiknya dari equity. Nah, yang kita lihat tuh EBIT. Okay. Nah, saya udah pernah jelaskan ini di manajemen keuangan ya. Bagaimana jadi EBIT itu bisa menjadi dasar untuk menentukan kalau saya perlu dana ya, saya perlu dana, apakah dana ini sebaiknya didanai dari pinjaman atau sebaiknya didanai dari equity, modal sendiri itu. Nah itu yang kita lihat EBIT. Sudah pernah ini nggak? Pernah saya jelaskan? Masih ingat itu? Yang external financing needs itu, Pak. Iya, eh, bukan di capital structure, capital struktur modal. WACC. Ya, itu untuk menentukan kan kita kalau financing itu sumbernya bisa dari debt, hutang ya, Dari debt debt sama equity. atau dari Equity. Pernah, equity. Pak. Nah ingat itu. Iya, Pak. Jadi kalau saya perlu dana, misalnya saya perlu dana 400 gitu ya, apakah lebih bagus saya 400 miliar mungkin atau 400 juta ya, apakah kebutuhan dana ini saya sebaiknya pinjam Debt. atau saya modal sendiri, itu yang kita lihat EBIT-nya. EBIT-nya. Oke, saya coba jelaskan, saya coba kasih gambaran ya. Misalnya saya perlu dana 400, pajak, nah ini kalau saya tidak salah 40% ini contoh aja, pajak 40%. Nah, kalau saya jual saham, itu harga saham 10. Harga saham 10. Iya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau saya pinjam
bunga pinjaman. Bunga pinjaman 10%. Bunga pinjaman, ya, coba ya. Kita cek dulu. Bunga pinjaman misalnya 20% lah. 20%. Jadi kalau saya pinjam, saya bayar bunga 20%. Kalau saya pakai modal, saya harus jual 40 lembar saham. 40 lembar supaya saya bisa dapat duit berapa? 400, karena per lembarnya berapa? 10 kan? Per lembarnya 10 berarti saya harus jual 40 saham. Saham saat ini ada 10 lembar. Saat ini 10 lembar. Oke. Nah, kalau saya pakai hutang, kalau saya misalnya EBIT-nya taruhlah 100 ya. EBIT 100 dolar, ini contoh aja. Nah, kalau EBIT 100, earning before interest and tax 100. Habis itu saya kurangi dulu interestnya kan. Interest berapa? Interestnya itu bunga pinjaman 20%, berarti saya bayar 20. Sisa 80. 80 saya bayar pajak. Pajaknya 40 kan. Pajak tax 40% dari 80 itu berapa? 32 ya. Maka profit saya itu adalah 48. Oke, profit 48. Nah, kalau profit saya 48, berapa earning per share saya? Earning per share itu sama dengan profit 48 dibagi lembar saham 10 lembar kan? Karena saat ini 10 lembar, berarti bagi 10 ini. Oke, 10 lembar, maka saya dapat earning per share itu 4,8 ya. Nah, kalau saya pakai equity dengan 100, saya pakai equity, interest berapa? Tidak ada, interest 0. Oke, jadi dapatnya 100. Tax-nya berapa? Tax-nya 40% berarti. 32. Ya loh? 40 berarti sisa berapa? 60 kan? Betul, Pak. Oke. Nah, berapa earning per share saya? Earning per share. Earning per share-nya itu profitnya 60. 6, Pak. Dibagi berapa lembar saham sekarang? 10. Kan saya equity. Equity berarti saya 10. Oh, ya 10. untuk dapat 400 saya harus jual berapa saham? 10 lembar. 60 dikali. Sekarang 10 kan? Iya, Pak. Untuk dapat 400 saya harus satu lembar 10, berarti saya harus jual berapa? 4 Untuk dapat 400. 40. Ya kan? 40. Saya jual 40, berarti total lembar saya sekarang berapa? 40 tambah 10 kan? Batas 10. 50. Ya 50. Nah, kalau 50 berarti earning per share saya berapa? 1,2. 2. Lebih kecil kan? Iya, Pak. Jadi mana yang lebih bagus? Saya pakai pinjaman kan atau saya pakai equity? Tergantung juga, Pak. Ya itu tergantung EBIT-nya. Iya, Pak. Kalau EBIT-nya 100, lebih bagus saya pakai apa? Equity. Kalau EBIT-nya 100,
Kalau equity earning per share-nya cuma berapa? Oh iya, 1,2. utang-utang, debt, Hutang, debt. ya debt. Tapi kalau saya turunkan, misalnya EBIT saya itu bukan 100, tapi ini contoh aja, 50. Kalau pakai eh, hutang dulu ya. Pakai Iya Pak. hutang, ini hutang ya, ini tadi hutang, ini equity. Kalau pakai hutang, berarti saya harus bayar interest 20 kan? Betul Pak. Eh, sorry. Interest ini berapa persen? 20% dari pinjaman. Ini bukan 20 yang pertama ini harusnya berapa ini? Itu berarti pinjamannya berapa Pak? Ya, pinjamannya kan 400 ya. Oh, Ya, pinjamannya 400 salah itu. tinggi juga. Oke, jadi kita ganti dulu ini. Ini bukan 20 tapi 40 ya. Oh iya Ini benar. seharusnya 40. Oke, kita tanya dulu nih. Ini berarti ada yang salah nih. Coba kita lihat lagi. Oke. 20% dari 400 ya, Pak? Iya, seharusnya itu 20%, ini kan, dari pinjamannya 400 kan, Oh, 20% 80 berarti ya. 80, Pak. Iya, Nah, jangan begitu, kalau begitu kasih 10% aja nih, supaya tidak terlalu kebanyakan. besar. Ini contoh aja ya, kita kasih 10%. Oke, supaya jangan langsung habis duitnya baru ya, bayar pajak. Oke, nah ini kalau 10% berarti dia 10%, ini berarti 40 ya. 10% dari 440 berarti ini berapa? 60. Teksnya 40% dari 60 berapa? 12,24 ya. Benar itu? Berarti Betul ini Pak. 6. 36 berarti di sini 3 berapa ini? 36. Ah, ini bukan 4,8 tapi 3,6. Ini ya. Ini 3,6. Ya masih lebih besar dia kan? Iya benar Pak. 3,6. Benar Oke. utang. Ya, 3,6. Masih lebih besar ya. Oke, sekarang kalau EBIT-nya lebih kecil. EBIT-nya lebih kecil itu, maka misalnya kita contoh dulu 50 ya. 50 interestnya tetap 40 ya. 40 berarti sisa berapa ini? 10. 10 bayar pajak, pajak 40 berarti 4. Sisa 6. Oke. Sisa 6. Berarti net profitnya 6. Oke. Nah, 6 kita taruh di mana? Di atas ini. Earning per share-nya, earning per share itu sama dengan 6 dibagi 10 lembar atau sama dengan 0,6. Oke ya, 0,6. Bagaimana kalau equity? Kita coba equity di sini 50 sama ya, EBIT-nya 50, interest tidak ada, 0 karena pinjaman, jadi dia 50. Pajaknya 40, 20 berarti ya, 1% dari 50 itu 20, berarti 30. Nah, 30 ini earning per share-nya adalah berapa? Earning per share-nya itu sama dengan 30 dibagi 50 karena saham sekarang kan bukan 10 tapi sudah menjadi berapa? 50. Ini sama dengan berapa? 3 ini pas. Pas ya. Sama ya. 0,6. 0,6 juga, Pak.
Ya, tapi kalau kita turunkan semakin kecil dia nanti akhirnya coba kita buat 40, 45 lah karena ini interestnya sudah itu ya. Oke, kalau dicoba misalnya EBIT-nya itu $45, bukan 50, 45, itu nanti equity akan lebih bagus daripada siapa? Daripada eh, debt. Nah, kalau kita lihat di sini hasilnya sama, ini yang disebut dengan EBIT indifferent point. Jadi ada istilah di warnanya EBIT indifferent point. Ini namanya EBIT indifferent point. Jadi EBIT indifferent point-nya itu sama dengan 50. Artinya apa? Pada EBIT sama dengan 50, mau pakai debt atau equity hasilnya sama. Oke, itu yang dimaksud dengan indifferent point. EBIT indifferent Point. point. Oke. Baik, Pak. Nah, lebih besar dari indifferent point-nya, gunakan debt. Lebih kecil dari indifferent point-nya, gunakan equity. Oke, jadi itu pentingnya EBIT, earning before interest and tax. Salah satu manfaat EBIT itu adalah untuk dapat digunakan untuk menentukan mana yang lebih baik menggunakan equity atau menggunakan apa? Debt. Oke. Nah, berikut manfaat berikut dari EBIT. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Ya. Aman, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Aman, Pak. Aman ya. Oke. Pak. Kalau tidak ada, yang kedua ini manfaat kedua dari EBIT itu adalah untuk membandingkan, ya, membandingkan perusahaan yang sama dalam industri yang sama. Jadi begini, EBIT ini akan dipengaruhi. Begini, ada perusahaan yang menggunakan hutang lebih besar dari jenis perusahaan lain. Oke, jadi ada perusahaan yang tidak membutuhkan hutang terlalu besar, tapi ada perusahaan yang membutuhkan hutang yang terlalu apa? Terlalu besar. Dan itu normal, artinya normal bagi perusahaan itu untuk menggunakan hutang yang besar. Tapi ada perusahaan normal itu kalau hutangnya tidak besar gitu. Oke, jadi untuk mengetahui uh, performance earning dari perusahaan seperti ini, kita gunakan earning before interest and apa? And tax. Kita keluarkan interest. Supaya kita bisa bandingkan. Karena kenapa perusahaan ini misalnya net profitnya atau earning per share-nya kok bisa besar sedangkan perusahaan ini kok earning per share-nya kecil. Itu karena memang perusahaan yang satu itu cenderung menggunakan hutang lebih besar daripada perusahaan yang lain. Oke ya. Nah, untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan proporsi hutang yang berbeda, gunakan EBIT, earning before interest and tax. Jadi efek dari interest karena pinjaman itu dikeluarkan. Efek dari pajak juga dikeluarkan. Sehingga kita bisa tahu performance yang benar dari perusahaan. Oke? Nah, jadi ada dua manfaat dari EBIT. Ya, manfaat pertama untuk menentukan dan manfaat kedua ini adalah untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan proporsi hutang yang berbeda. Ya. Jadi ini untuk performance measurement ya, untuk membandingkan perbandingan kinerja. Dari dua perusahaan yang mungkin penggunaan debt-nya berbeda. Oke. Itu mengenai EBIT ya, earning before interest and tax.
Oke. Nah, cara mengukurnya kalian tahu ya di laporan laba itu EBIT itu disebut juga operating income. Kadang-kadang disebut juga operating income. Oke. Nah, berikut ada lagi ukuran yang namanya EBITDA. Ini yang nomor berapa ini? Nomor 4 dan 5 EBITDA ya. Nomor 5 EBITDA. Apa ini EBITDA? Earning before interest, tax, Depreciation, and amortization. ya, oke, amortization juga. Earning before interest, Depreciation, tax, depreciation, and amortization. Nah, EBITDA ini bagus juga digunakan untuk melihat kinerja ya. Kinerja perusahaan yang menggunakan fixed asset besar. Jadi gini, kalau pabrik itu biasanya fixed assetnya besar. Karena dia harus punya mesin, punya lahan, punya itu fixed assetnya besar. Dibandingkan perusahaan-perusahaan jasa, khususnya jasa yang bukan jasa kayak penerbangan itu perlu besar, tapi perusahaan jasa kayak konsultan atau services lainnya itu biasanya fixed assetnya kecil. Fixed assetnya relatif lebih kecil. Kayak bank gitu, bank itu fixed assetnya relatif kecil dibandingkan pabrik. Okay? Nah, untuk mengetahui kinerja kinerja earning ya, ini kita ngomong earning. Kinerja earning dari perusahaan itu kesanggupan untuk memperoleh keuntungan, itu kita gunakan EBITDA, earning before interest, tax, depreciation, amortization. Kenapa? Karena perusahaan kalau fixed assetnya besar, itu depreciation-nya besar, amortization-nya juga besar. Jadi itu dikeluarkan untuk mengetahui. Jadi teknik ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan penggunaan fixed asset yang berbeda. Okay. Kalau dia tambang mungkin fixed assetnya lebih besar dibandingkan kalau dia manufacture, atau manufacture dibandingkan kalau dia itu service industry kayak bank. Nah, itu fixed assetnya tidak terlalu besar. Jadi ada industri yang fixed assetnya besar, ada kecil. Sehingga kalau kita hanya lihat net profitnya saja, kita bisa mengukur kemampuan dia untuk mendapatkan keuntungan. Maka digunakanlah earning before interest and interest, tax, and depreciation and amortization atau EBITDA. Oke ya. Nah, yang terakhir, ada pertanyaan untuk EBITDA? Pak izin tanya Pak. Ya. Halo. Oh ya Pak. Yang EBITDA ini bisa juga nggak Pak? Semisal kita mau membandingkan antara kedua perusahaan dengan industri yang berbeda. Terus kan tadi yang seperti Bapak bilang, ini lebih kepada melihat fixed asetnya. Nah itu bisa jadi kayak decision making kita mau memilih yang lebih menguntungkan gitu katakanlah, itu bisa nggak ya Pak? Iya, memang tujuannya itu. Jadi Oh, untuk melihat kemampuan memperoleh keuntungan perusahaan ini. Kadang-kadang itu kalau kita lihat net profitnya kecil, itu karena depreciation-nya besar. Depreciation-nya dan amortisasinya besar. Sehingga kelihatannya dia performanya kurang bagus ya, karena depreciation-nya besar. Padahal kemampuan dia untuk menghasilkan earning itu bagus. Cuma karena dia menggunakan fixed asset yang besar, sehingga depreciation-nya besar. Maka
kita jangan gunakan net earning atau net profit atau earning per share, tapi kita gunakan EBITDA. Ya, untuk membandingkan dengan perusahaan yang sama juga bisa, perusahaan yang sama. Tapi ini lebih cocok untuk perusahaan dengan penggunaan fixed asset yang berbeda. Ya, karena memang jenis industri. Jadi kalau saya membandingkan industri perbankan dengan industri manufacture atau industri mining, saya pakai EBITDA aja, EBITDA, supaya saya bisa tahu benar kemampuan perusahaan itu untuk memperoleh earningnya. Tidak dipengaruhi oleh depreciation expense. Oke? Makasih, Pak. Ya, yang terakhir ini adalah EVA ya. EVA itu adalah economic value added. Oke. Jadi yang terakhir ini ukuran earning yang namanya EVA atau economic value added. Jadi, apakah earning saya itu ada value added-nya atau tidak? Ada nilai tambahnya atau tidak gitu? Value added. Yang kita gunakan itu adalah economic value added. Oke, EVA. Jadi bukan net profit. Kita lihat net profit ini dia ada value-nya enggak? Value added. Ada nilai tambahnya enggak? Artinya begini, kalau saya punya duit, daripada saya investasikan di perusahaan ini, lebih bagus saya investasikan di perusahaan lain aja yang bisa menghasilkan value added ke saya gitu ya. Dibandingkan saya investasi di situ, maka economic value added itu diukur dari itu diukur dari NOPAT dikurangi dengan dalam kurung WACC dikali capital invested. Oke. Jadi NOPAT itu adalah net operating profit after tax ya. Jadi saya tulis saja NOPAT itu atau net operating profit after tax. Oke ya. Sedangkan WACC itu adalah net itu NOPAT itu sama dengan net profit. Ya, EBIT net profit after tax before interest. Jadi EBIT kita kalikan 1 minus tax. Jadi EBIT, nah itu untuk mendapatkan NOPAT. Lalu yang WACC itu adalah weighted average cost of capital. Weighted Average cost of capital. average cost of capital. Itu diperoleh dengan cara cost of equity dikali jumlah equity-nya dibagi equity plus debt. Equity plus debt itu kurung ditambah cost of debt. Oke, cost of debt-nya dikali
dikali 1 minus tax dikali total debt-nya dibagi equity plus debt. Nah, ini dia. Proporsi sebenarnya. Ini proporsi ya. Jadi cost of equity ditambah dengan cost of debt setelah pajak. Sebenarnya intinya begitu. Proporsi. Ini proporsi cost of equity. Ini cost of equity-nya berapa proporsi dia. Di situ equity, jumlah equity-nya dibagi equity plus debt. Nah, yang dimaksud dengan debt ini adalah hutang. Hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Jadi hutang, pinjaman. Okay. Plus cost of debt setelah pajak 1 minus tax dikali proporsi debt dari equity plus debt. Nah, ini yang disebut working weighted average cost of capital. Dan yang terakhir adalah investor Capital. capital. Pak, maaf, itu yang pajak di bagian utang berarti Pak ya? Iya, utang. Hitungannya. Oh, bukan di equity ya? Equity, jangan. Karena hutang itu mengurangi pajak. Oh, oke, baik Pak. Jadi setiap kali kita hutang itu selalu ada hubungannya dengan pajak. Oke, Ya. baik Pak. Nah, invested capital ini sama dengan equity plus debt. Nah, debt ini adalah pinjaman ya. Pinjaman, jadi bukan piutang. Bukan hutang dagang ya. Tapi ini adalah pinjaman. Pinjaman jangka panjang maupun jangka Pendek. pendek. Nah, ini disebut invested capital. Kita hitung. Setelah dihitung, kita cek apakah EVA-nya ini positif atau negatif. Kalau dia positif, berarti dia memberikan nilai tambah bagi investor. Jadi, atau bagi perusahaan itu. Jadi earning yang perusahaan itu peroleh itu ada nilai tambahnya. Tapi kalau tidak dia negatif, jadi EVA-nya bisa negatif. Kalau dia negatif, berarti tidak ada nilai tambah. Artinya investor itu lebih baik investasi di tempat lain aja. Di investasi di situ tidak menguntungkan karena dia negatif. Jadi earning yang bagus itu kalau EVA-nya positif. Semakin besar positifnya semakin bagus. Artinya semakin besar dia memberikan value. Edit. Oke. Nah, saya kira ini pembahasan kita nanti saya akan memberikan tugas ya. Saya akan memberikan tugas. Oke, tugasnya ini saya kasih tahu. Saya mau cek bagaimana cara menghitung. Oke. Nah, tugasnya adalah coba hitung ya earning dari PT Indofood. Nah, ini tugasnya ya. Tugas ICBP Pak. ya PT Indofood ya. INDF. Oh, PT Indofood. food. Indofood Tbk. Indofood ya, Indofood Tbk. Jadi ada di internet, bisa di search. Baik Pak. Karena dia Tbk, dia terbuka, jadi kita bisa lihat laporan keuangan dia untuk tahun 2024 ya. 2024. Tahun 2024. Jadi hitung 6 tadi ya. 6 tadi itu ada apa itu? Net profit. Net profit sudah ada di situ. Tapi sebutkan. Oke. Yang perlu dihitung itu earning per share-nya. Ya, kalau kalian dapat juga earning per share, oke. Terus habis itu earning before. Oke, earning per share. Jadi net profit, earning per share, terus earning before tax, terus EBIT-nya, lalu EBITDA-nya, kemudian EVA. Ya, oke, itu tugas
per kelompok, tugasnya per kelompok, Baik, silakan Pak. dimasukkan. Sorry, paling lambat pertemuan berikutnya, ya. Baik, Pak. Paling lambat pertemuan berikutnya sudah masuk. Karena nanti ada lagi tugas selanjutnya. Oke, Baik, Pak. ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Maaf mau nanya, Ya, yang tugasnya Indofood yang ICBP atau yang INDF, Pak? apa ini itu? Indofoodnya kan ada dua. Oh, ada dua ya? Ada ICBP yang itu, Pak, yang makanan cepat kayak ciki Kayaknya PT gitu. Indofood cuma satu. ada Yang dua bukannya. ICBP yang anak perusahaan ya, yang Yang makanan anak perusahaan kemasan. Indofood. Anak perusahaan. Begini aja. Aduh, ini linknya aja tapi panjang banget. Yang sudah go public aja, yang sudah go public yang mana? Dua-duanya, Pak. Ini udah, Pak. Dua-dua ya. Iya, Pak. Pilihannya yang pertama apa? INDF, IMDF dan ICBP. mana yang menurut kalian lebih mudah? Sama sih, Pak. Ya udah pilih aja yang mana. Baik, Pak. Ya, masukkan saja, tunjukkan laporan keuangannya lalu hitung, kemudian Oke, berikan komentar ya. baik, Pak. Apa yang oke. Pertemuan berikutnya, Pak ya. Ya, jadi paling lama kalau sudah masukannya kirim ke email saya ya. Baik, Pak. Per kelompok, jadi jangan lupa tulis nama-nama anggota Kelompok. kelompoknya di kelompok tersebut. Dalam PDF boleh kan, Pak? PDF apa aja? PDF Oh, boleh, mau Word, Excel. Excel, mana aja. Yang penting Oke. bisa dibaca. Tulis tangan pun nggak apa-apa, tapi di fotonya apa? Eh, Oke. Baik, Pak. Cuman saya mau lihat laporan keuangannya supaya saya tahu juga waktu saya. Oke. Oke, itu saja. Oke. Boleh dimasukkan anytime sampai dengan pertemuan berikutnya. Baik, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan masukkan ini Chat. di oke, di chat nanti bisa di copy ya. Baik, Pak. Saya fokus dulu. Oke. Saya ambil absen dulu lah. Saya ambil absen dulu. Terus nanti tunggu. Oke, saya ambil absen dulu. Boleh buka kamera semua? Sudah? Oke, saya ambil ya. 1, 2, 3. Oke. Lihat di chat. Saya masukkan di chat. Iya. Oke, sabar. Saya masukkan di chat dulu. Oke, lagi ya. Udah, udah masuk.
Bisa lihat? Sudah, Pak. Udah. Oke, Pak. silakan di copy kalau sudah copy. Oke. Measuring earning. Oke. Oh, tugasnya di email, Pak, bukan di LMS seperti. Iya, tugasnya di email aja. Oke, baik. Oke, kalau sudah, semuanya sudah? Udah, Pak. Udah, Pak. Sudah ya? Oke, Baik. kalau Ya, sudah Pak. copy, belum ya? Oke. Sudah copy semuanya? Sudah, Pak. Ya. Oke, kalau sudah berarti selamat malam semuanya. Sampai kita ketemu next meeting ya. Baik, Pak. Terima kasih Selamat banyak. malam, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat Malam. malam.